Bersukacita di tahun baru ini, amin. Siapa yang bersukacita di tahun yang baru ini? Yang bersukacita boleh angkat tangan. Wih, ya, sukacita ya. Oke, semuanya bersyukur, semuanya bersukacita. Hari ini aku ada satu tema yang boleh dibagi, boleh klik. Judulnya adalah The New Year, New Me. Jadi tahun yang baru, the person yang baru. Yaitu kita juga ya. Jadi kita yang baru, hidup kita yang baru. Coba klik dulu, kita baca ayatnya dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17, 3, 2, 1 bersama-sama yuk. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam ciptaan Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Kita semua, amin. Sama-sama bilang, saya ada di dalam Yesus. Bilang sebelah kanan kiri kamu juga di dalam Tuhan Yesus. Karena kamu di dalam Tuhan Yesus, kita semua ciptaan yang baru. Jadi ada banyak orang tahun baru, apa yang baru? Biasa tahun baru apa yang baru? Baju baru. Tahun baru apa lagi yang baru? Pacar baru. Berarti ada pacar lama ya. Brian, tahun baru apa yang baru Brian? Wih, hati yang baru ini nih. Suka nih. That's right. Amazing. Hati baru. Jeremy, tahun yang baru apa yang baru Jer? Umur yang baru. Apa? KTP baru ya. KTP baru. Gracia, tahun yang baru apa yang baru? Kerjaan baru. Dapat kerjaan baru. Terus Sylvie, kerjaan yang baru, tahun yang baru apa yang baru? Dalam hidup kamu? Pribadi yang baru ya. Makanya kalau bicara pribadi yang baru, hati yang baru itu tadi nyangkutnya ke new me. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita semua ada di dalam Kristus, kita harus menjadi pribadi yang baru karena kita pada dasarnya menjadi ciptaan yang baru. Ada banyak orang di awal tahun punya mimpi, punya impian, punya visi, punya apa lagi? Resolusi. Udah tulis resolusinya belum? Udah ya, di belakang udah. Andres sudah tulis resolusi belum? Kotak pengharapannya masih ada di sana ya. Jadi teman-teman yang belum tulis resolusi boleh taruh di kotak pengharapan ya. Karena batas akhirnya 2 mingguan. Kurang lebih sekarang aku juga ada taruh tulisan di sana di kotak pengharapan. Eno udah tulis? Oh belum, bisa ditaruh terakhir nih, hari terakhir mumpung promo gitu ya. Kalau enggak udah nggak ada, di situ udah ditutup. Jadi nanti itu akan dibuka di akhir tahun 2025 dan kita akan ngelihat pengharapan apa yang udah Tuhan jawab. Ya, jadi kalau kita lihat tahun baru itu penuh dengan impian, resolusi, juga penuh dengan hal-hal yang baru. Tapi tahun baru bukan cuma bicara soal pekerjaan baru, baju baru, bukan bicara soal handphone baru, bukan bicara soal pasangan yang baru, bukan bicara soal sesuatu yang jasmani, tetapi bicara soal inner, rohani yang baru di dalam hidup kita, yaitu hidup kita sendiri ya. Jadi New Year, New Me berarti bicara soal bagaimana hidup kita ini akhirnya sesuai dengan destiny Tuhan dalam hidup kita. Nah, setidaknya ada 2 hal yang aku mau bagiin dalam 10 menit ke depan, yaitu apa yang baru di dalam hidup kita. Yang pertama adalah, boleh klik more rema, less drama. Nah, ada yang tahu apa artinya rema? Rema itu waktu kamu baca firman Tuhan, ada suara Tuhan berbicara sama kamu. Lalu kalau kita bicara soal drama, ada yang tahu apa artinya drama? Drama? Senang nonton film drama? Istri senang di Netflix gitu kan, ada drama Korea, drakor dan sebagainya, bener ya? Sering kan? Nah, coba kita klik dulu, kita lihat dulu pengertian dari kedua kata ini. Boleh klik? Aku tuliskan apa arti dari rema. Rema adalah bagaimana Tuhan berbicara melalui teks kitab suci dan terkait dengan situasi yang kita alami. Itu namanya rema. Jadi kalau teman-teman baca Alkitab, Tuhan kayak lagi bicara buat gua, kayak Tuhan lagi bicara buat kita. Ada sesuatu yang kayak, gue lagi dapat ini. Itu namanya rema ya. Tergantung situasi dan kondisi yang kita alami. Tetapi selain rema ada juga yang namanya drama. Karena lawan dari rema tadi drama. Jadi masuk tahun 2025 kita harus banyakin rema, tapi kurangin yang drama-drama. Nah, arti dari drama adalah suatu rangkaian kejadian atau situasi yang melibatkan konflik atau emosi. Sama-sama bilang sama Calvin, masuk 2025. Saya mau kurangin drama-dramaan gitu ya.
Tapi kalau banyakin nonton drama sih nggak apa-apa lah ya, ya nggak apa-apa ya. Yang senang nonton drama itu oke. Tetapi hidup kita jangan banyak drama. Makanya ada orang bilang no drama. Ada bilang no drama, no life dan sebagainya gitu. Tetapi buat kita untuk bisa mengurangi drama dalam hidup kita, kita harus banyak rema. Kita harus banyak isi hidup kita sama yang namanya firman Tuhan. Itulah pentingnya kenapa kita baca Alkitab. Sama-sama bilang saya mau baca Alkitab. Di sini yang rajin baca Alkitab, ada beberapa ya dari kalian yang rajin baca Alkitab. Aku mau kalian semua rajin baca Alkitab ya. Setiap hari tadi pendeta tadi pagi ngingetin untuk GBA setiap hari ya, baca Alkitab setiap hari. Di DCC ada 2 pasal setiap hari plus Mazmur 91. Hari ini sudah tiba di Ibrani pasal 5 sampai Ibrani pasal ke-6. Nah teman-teman, Adel, siapa yang rajin tuh Intan Andini ya. Ya itu teman-temannya Adel ya. Ya, nah itu juga rajin mereka ya. Dan kakak lihat juga teman-teman youth di sini juga rajin baca Alkitab. Jadi pastiin teman-teman baca Alkitab ya. Kayak Ezri rajin baca Alkitab ya. Nah, mantap ya. Banget ya. Nilam baca Alkitab ya. Lauren kan ada di grup di sisi kan? Ya kan? Baca Alkitab. Cuma 2 pasal sama Mazmur 91. Nah, kalau Calvin memang ada tambahannya dari grup pengerja. Jadi ditambah juga 5 pasal, ditambah juga 1 pasal dari kitab Amsal. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 12. Maka pembacaan Alkitab pribadi Calvin, Amsal pasal 12. Nah itu jadi setiap Amsal itu ada 31, jadi setiap hari 1 Amsal. Nah itu yang aku renungkan. Nah setiap hari aku renungkan dan aku belajar untuk setiap hari baca Alkitab, setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan. Makanya setiap pagi ada banyak orang ngapain? Kalau kamu bangun pagi, ngapain? Apa yang kamu lakukan kalau waktu kamu bangun pagi? Buka HP, betul ya. Ada suatu istilah paling terkenal, boleh klik. Istilah ini datangnya sebenarnya dari Billy Graham, tapi udah lama banget. No Bible, no breakfast. Tanpa Alkitab kita nggak ada sarapan. Tapi zaman sekarang udah orang nggak sarapan ya, nggak sarapan masih aman gitu ya. Tapi zaman sekarang ada ngapain? Nggak ada Alkitab. No Bible, no gadget. Biasanya dia bakal cari yang namanya gadget. Jadi, kalau setiap pagi bangun, apa yang dilakukan? Teman-teman, apa yang dilakukan kalau pagi bangun? Buka HP. Sekarang tuh kalau apa-apa kalau bangun pagi, HP, scrolling. Ya nggak sih? Benar nggak sih? Lagi di sofa tidur-tiduran, scrolling. Ya lagi makan siang, ada HP di pinggirnya ya. Lalu udah sore, mau mandi HP juga. Kadang-kala teman-teman pernah nggak sih ngerasain, ngalamin, mau ke toilet aja, itu bawa HP. Eca banget ya. Ya aku juga kalau ke toilet bawa HP gitu ya kan. Ya kan. Tapi ngerasa kan pernah kan ngalamin bawa HP. Padahal kalau kita pelepasan pelepasan di toilet paling 10 sampai 15 menit. Tapi karena bawa HP kita bisa 1 sampai 2 jam, betul gak sih? Ya kan sampai keluar tuh udah kayak orang stroke gitu ya. Aduh kayak pegel banget duduk di dalam gitu ya. Tapi pernah kan ngalamin kayak gitu kan? Pernah kan kalau ke toilet aja kita bawa HP. Nah, apa yang kita lakukan biasanya? Ya kita scrolling, ya kita dengar YouTube, dengar musik, atau mau tidur. Dulu Calvin tuh suka, makanya istri Calvin tuh suka rewel. Kenapa? Karena kalau mau tidur aku suka dengerin, nonton YouTube dulu, gitu dengar musik, nonton YouTube. Tapi saking ngantuknya kan jatuh itu ya. Dulu tablet yang pertama yang Calvin punya itu jatuh gara-gara nontonnya di tempat tidur. Dulu belum menikah, jatuh ke bawah dari atas tempat tidur, rusak gitu ya. Makanya belakangan istri Calvin suka bilang kalau mau tidur ya harus taruh di sini nih, di muka gitu ya. Jadi kalau ngantuk dia langsung jatuh gitu ke muka gitu kan. Akhirnya ya udah, itu yang biasa kita lakukan. Bangun tidur kita cari HP, ya kan scrolling, makan siang kita scrolling juga. Terus ya semua pokoknya TikTok, IG, Facebook semuanya ya. Apa yang ini kita coba scrolling, apa yang kita coba stalking. Cowoknya namanya segini, wah cari-cari gitu ya kan. Cari cowok-cowok gitu, cari cewek gitu ya, stalking. Dan gue percaya ketika kita menghabiskan banyak waktu kita untuk scrolling dan sebagainya, itu bakal sia-sia. Makanya isi hari-hari kalian sama yang namanya baca Alkitab. Sama-sama bilang saya mau baca Alkitab. Bilang sebelah kanan kirimu, ayo baca Alkitab ya. Masuk tahun yang baru, pesan dari Koben itu gembala PPA kita di pusat, dia mengatakan bahwa kita harus baca Alkitab. Jadi aku coba ngingetin kembali sama kalian, baca firman Tuhan every day, setiap hari.
ada 2 pasal doang ya, 2 pasal aja. Ntar aku semangatin kalian untuk baca. Nah kan disemangatin sama Katiara kan, Katiara yang nyemangatin, ayo GBA, ayo baca Alkitab. Ya Silvi juga baca Alkitab ya kan, Adele juga dan sebagainya. Nah kita penting untuk baca Alkitab dan itu sangat dianjurkan buat kita untuk kebaikan kita. Jadi teman-teman masuk tahun 2025 ini, apa yang baru dalam hidup kita? Mulai dari komitmen untuk membaca firman Tuhan. Kenapa sih firman Tuhan itu penting? Setidaknya ada 2 alasan kenapa firman Tuhan itu penting. Pertama, firman Tuhan adalah pondasi kehidupan. Sama-sama bilang pondasi. Karena ada banyak orang, kan tadi ada banyak orang yang suka bikin drama dalam hidupnya. Bahkan hidup kita juga bisa penuh dengan drama. Tetapi kalau hidup kita diisi dengan rema, hidup kita diisi dengan firman Tuhan, maka semua hal yang gak baik itu lama-lama hilang dalam hidup kita. Lama-lama menipis jadi less. Seperti itu. Dan kalau aku belajar di luar sana banyak orang yang gak baik. Banyak pergaulan yang buruk. Tapi aku berdoa buat kalian semua yang di sini. Kalian ada di dalam pergaulan yang benar. Amin. Teman-teman anak-anak muda, jangan ikut-ikutan dalam pergaulan yang buruk. Makanya firman Tuhan kenapa menjadi alasan pertama itu adalah pondasi. Karena untuk masuk 2025 kita butuh pondasi firman Tuhan. Kamu bangun rumah kalau gak ada pondasi ambruk gak? Pasti rubuh. Kamu butuh yang namanya pondasi. Pondasi hidup kita adalah firman Tuhan. Sama-sama bilang firman Tuhan pondasi hidup saya. Yang kedua, kenapa firman Tuhan itu penting? Yang pertama itu pondasi, yang kedua itu firman Tuhan ada kuasa. Kita gak tahu apa yang terjadi di 2025. Kita gak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi kalau kamu baca firman Tuhan sanggup buat apa yang gak ada dalam hidupmu bisa menjadi ada. Itulah kenapa firman Tuhan berkuasa. Waktu engkau ada masalah, waktu kamu ada masalah, firman Tuhan dalam hidupmu yang menolong kamu. Ya, dia tidak lupa untuk menolong kamu. Karena kita tahu firman Tuhan itu berkuasa. Karena itu setiap pagi no Bible, no gadget. Saran aku sebelum kalau kalian mau tidur, jauhin handphone kamu atau kamu memang udah komitmen dari awal untuk baca Alkitab tiap pagi. Jadi aku kalau bangun pagi, hal pertama yang aku lakukan lihat jam di handphone dulu, baru aku pakai Alkitab yang buku. Nah, jadi ketika aku baca Alkitab buku itu aku coret-coret Alkitabnya, lalu kalau pakai handphone kita langsung kayak tangan kita gatel gitu ya, udah buka handphone langsung ada apa nih, wah langsung buka-buka gitu ya, langsung buka sosial media dan sebagainya. Tetapi doa aku sama kalian masuk 2025 ini, kalian semakin rajin baca firman Tuhan. Amin. Karena Roma 10:17 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi buat teman-teman yang lagi sekarang lagi kurang untuk baca firman, aku ingetin lagi untuk baca firman Tuhan setiap hari. Makanya klik, saya tuliskan di sini yang bagian pertama. Kalau kita mengasihi Tuhan, bukti dari mengasihi Tuhan itu adalah kita baca surat cintanya Tuhan. Ya, itu yang terpenting. Kalau Priscil cinta sama Brian, maka Priscil akan baca chatnya Brian. Nggak mungkin di skip gitu ya. Kalau Ezri menyukai seseorang, pasti orang itu kalau chat, Ezri pasti baca ya kan. Walaupun date-nya duluan yang ngechat, pasti Ezri baca chat yang itu dulu. Betul kan? Karena bukti dari cinta. Jadi dia membaca surat cintanya. Dan saya percaya ketika kita bilang aku cinta Tuhan, kita mau baca surat cintanya Tuhan. Apa itu surat cintanya Tuhan? Bible, Alkitab. Ya, yang kedua boleh klik apa yang berubah dalam hidup kita, apa yang baru. More grateful, less insecure. Jadi lebih banyak bersyukur ketimbang insecure. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu karena itu yang dikehendaki Yesus Kristus di dalam diri kita. Dan aku percaya bersyukur itu penting. Ada banyak orang gak bisa bersyukur dalam hidupnya. Apa yang kamu punya masuk di 2025, belajar untuk bersyukur. Ya, sama-sama bilang saya mau bersyukur. Apa sih arti dari bersyukur? Boleh klik, aku tuliskan di sini. Bersyukur adalah setuju dengan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Entah itu enak atau tidak enak. Ada banyak orang yang mikir, aduh bersyukur itu kalau waktu kita dapat uang, bersyukur waktu kita dapat handphone baru, bersyukur waktu kita dapat pekerjaan baru, bersyukur waktu kita lagi diberkati. Tapi enggak ya, bersyukur itu bicara soal waktu kita lagi ngalamin hal-hal yang tidak enak sekalipun, kita juga harus bisa bersyukur. Amin. Waktu Tuhan gak jawab doa, bersyukur. Waktu Tuhan jawab doa, bersyukur. Apa yang kalian alami di tahun 2024?
bersyukur. Dan sekarang kita masuk di tahun 2025, kita punya pengharapan yang baru. Amin. Jadi kalau kita tuh hidup gak usah lihat orang, gak usah iri dan sebagainya. Lihat teman berhasil, kita gak perlu iri, tapi kita bisa bersyukur. Kita belajar, jangan iri bos, senggol bos, Agus nih bos gitu kan. Ya kan. Ya hidup itu nggak usah iri ya. Lihat temennya udah jadi rich ya, kita nggak perlu iri lah ya. Jadi ya nggak apa-apa lah. Tapi kita belajar untuk bisa jadi yang terbaik. Amin. Kita belajar untuk bisa jadi berkat. Sama-sama bilang aku mau bersyukur. Ya, bagaimana kita bersyukur? Boleh klik 3 alasan penting bagaimana kita harus bersyukur. Ya, yang pertama how to grateful. Yang pertama change your mindset. Karena semua bermulai dari pikiran, betul ya. Kalau pikiran kamu memang, ada orang yang hatinya busuk, pikirannya busuk, apapun yang terjadi dia tetap busuk aja gitu ya. Kalau orang benci sama kita, lu mau bikin baik apapun sama dia, dia tetap benci. Karena dimulai dari pikiran. Makanya kita harus lihat dalam hidup kita. Kalau kita mau belajar bersyukur dimulai dari pikiran kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan baik buat saya, kamu udah berharga, Tuhan udah kasih berkat sama kamu. Kamu punya 1000 alasan untuk bilang kecewa sama Tuhan, tetapi kamu cukup punya 1 alasan untuk bersyukur sama Tuhan. Itu udah jauh lebih baik. Sama-sama bilang lebih baik. Kita punya 1.000.000 alasan bilang aduh kecewa, 1.000.000 alasan kita bilang marah karena alasan marah sama Tuhan. Tetapi ada 1 alasan bagaimana kita bisa bersyukur sama Tuhan, itu udah cukup. Ingat, bahkan lebih dari 1 ya, tapi ada banyak alasan kenapa kita bisa bersyukur sama Tuhan. Yang kedua, do not comparison. Jangan pernah membandingkan berkatmu dengan berkat orang lain. Mungkin hari ini kita belum berhasil, mungkin hari ini kita masih gagal, tapi ingat kegagalan kita hari ini tidak menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Ya, kegagalan Tuhan dalam hidupmu tidak akan pernah gagal. Kegagalan kamu di dalam hidupmu bukan menggagalkan rencana Tuhan, tapi Tuhan punya rencana yang terbaik. Mungkin dalam perjalanan bukan soal siapa cepat sampai atau enggak ya Brian ya. Bukan siapa duluan atau siapa belakangan. Tapi bagaimana kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin dia udah dapat duluan. It's okay, gak apa-apa ya. Ya, gak apa-apa ya deh ya. Ya, nanti dibantu ya deh. Nanti dibantu sama bapaknya, tenang gitu. Jadi mungkin yang satu udah dapat duluan. Tapi yang ini belum dapat. Mungkin yang ini udah dapat kerjaan, yang ini belum dapat. Itu bukan soal siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Tapi bagaimana kita berjalan bersama Tuhan, nanti Tuhan yang berkati kita. Amin. Ya, karena bukan soal siapa cepat, siapa dapat, siapa menang, siapa unggul, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Tetapi bagaimana kita menggenapi hidup kita. Jangan pernah bandingin hidup kita sama orang lain. Yang ketiga, make a gratitude journal. Tulis apa yang menjadi bentuk rasa syukurmu. Nanti ada dibagiin kertas yang kalian bisa tulis apa yang membuat kalian itu bersyukur buat hal-hal yang terjadi dalam hidupmu. Nah, orang yang bersyukur itu bakal kelihatan vibes-nya. Ya, makanya 5 checks kita. Jadi cek, ada suara sepertinya. Cek 5 kita. Jadi orang yang bersyukur vibes-nya itu akan kelihatan gitu ya. Makanya kita harus bisa, orang yang bersyukur itu bisa bagiin aura atau apalah istilahnya, tapi vibes-nya. Aku lebih suka kata vibes-nya gitu ya. Kita belajar. Oke, boleh klik. Berikutnya adalah kita masuk bagian akhir. Markus pasal 2 ayat 22 ayat penutup, yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru. Anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Ini ayat terakhir yang kita baca, boleh klik. Di sini ada dimaksudkan dalam pesan rohaninya buat kita, kalau bicara soal anggur, bicara soal berkat Tuhan. Kantong bicara soal wadah. Anggur yang baru tidak bisa dikasih ke dalam kantong yang tua. Karena anggur itu ada fermentasinya, bisa merusak kantong yang tua, yang rapuh. Tetapi dengan anggur yang baru harus dimasukkan ke dalam kantong yang baru. Masuk tahun 2025, apa yang baru dalam hidup kita? Yaitu hidup kita. Apa yang baru yang harus kita alami? Yaitu hidup kita. Wadah kita itu kantongnya, anggurnya berkat Tuhan. Doaku cuma satu di sini buat kalian. Tuhan mau kasih anggur yang baru. Tuhan mau kasih berkat yang baru di 2025. The greatest the harvest blessing. Berkat penuaian dalam hidup teman-teman sekalian. Semua yang ada di sini. Tuhan mau kasih itu. Tetapi
kita harus siapin wadahnya. Hidup kita, hati kita. Sudah siapkah untuk terima berkat yang besar, berkat yang baru? Sebagai penutup boleh klik. Di sini aku undang semua pemain musik, singer WL untuk maju ke depan. Kita akan tutup. Di sini, nggak usah maju ya, nggak usah maju di situ ya. Kan langsung di close nanti ya. Langsung kita masuk ke dalam tulisannya. Nggak jadi Bung, maaf Bung ya. Sebagai penutup, the new me artinya a life with authentic encountering. Doaku setiap teman-teman ngalamin yang namanya perjumpaan yang otentik setiap hari. Itu yang melalui rema, ya. More rema, less drama, ya. Bukan less drama ya, tapi less drama. Less sugar, ya. Oh, ada less sugar. Dan new me juga berarti life with new purpose. Orang yang melelahkan adalah orang yang hidup tanpa tujuan. Kalian 2025 pasti punya resolusi, tulis. Kalian 2005 pasti punya tujuan, kalian tulis. Gunung Karmel ya. Dan hidup yang baru, new me juga berarti a life with a new blessing. Itu tadi. Selamat menikmati berkat yang berlimpah tahun penuaian buat teman-teman di tahun ini. Apa yang teman-teman tabur, itu yang akan kalian tuai di tahun ini. Dan itu adalah a new me, a new you untuk kita semua. Amin.